Bayangkan jika hidupmu tiba-tiba berubah, hanya karena keputusan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Apa yang akan kamu pilih? Meninggalkan semua yang kamu kenal demi mencari kedamaian sejati? Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang rela mengubah segalanya demi menemukan cinta yang tak terduga. Jangan kemana-mana, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Di sebuah kota kecil yang tenang di Jepang, hidup seorang wanita bernama Ayako. Wanita berusia 40 tahun ini memiliki segalanya: rumah mewah, mobil, dan karir yang sukses sebagai desainer mode. Namun, meskipun hidupnya terlihat sempurna di luar, ada kekosongan yang sulit ia penuhi. Sebagai seorang janda, Ayako merasa terperangkap dalam kehidupannya yang canggih namun sepi. Keputusan untuk menjual rumah dan meninggalkan Jepang datang dengan sangat mendalam. Suaminya yang sudah meninggal 2 tahun sebelumnya meninggalkan sebuah kekosongan dalam hatinya yang tak bisa ia isi dengan uang ataupun popularitas. Ayako, yang sudah tidak muda lagi, merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kehampaan yang terus menghantuinya. Dengan hati yang bingung, Ayako mulai mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Satu hal yang ia sadari, selama ini ia hanya mengejar kebahagiaan duniawi, tanpa mencari kedamaian jiwa yang sesungguhnya. Lalu, entah bagaimana, ia menemukan sebuah video di YouTube yang mengisahkan tentang seorang kiai di Jawa Timur yang mengajarkan ketenangan melalui Islam. Video itu menggambarkan sosok seorang pria tua yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia, namun memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Sesuatu yang Ayako rasakan sangat ia butuhkan. Setelah beberapa bulan memikirkan keputusan besar ini, Ayako memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Dengan keyakinan yang bulat, ia meninggalkan kehidupan mewahnya di Jepang dan memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya menuju Jawa Timur. Di sana, ia ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam dan menemukan kedamaian dalam hatinya. Ayako tiba di Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat seorang kiai yang dikenal sangat bijaksana dan dicintai oleh masyarakat setempat. Ayako, yang masih sangat asing dengan budaya dan bahasa Indonesia, merasa cemas namun sekaligus penuh harapan. Di tengah perjalanan menuju desa tersebut, Ayako mulai merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin, inilah awal dari perjalanan spiritualnya yang sesungguhnya. Namun, apakah ia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang? Setibanya di desa kecil yang terpencil, Ayako merasa seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini telah jauh tertinggal. Desa itu begitu tenang, dikelilingi oleh sawah yang hijau dan pegunungan yang megah. Suasana yang begitu kontras dengan kehidupan kota besar yang selama ini ia tinggalkan. Di sini, Ayako merasa seperti seorang asing. Meskipun penduduk desa menyambutnya dengan ramah, ia merasa canggung, seperti ada tembok tak terlihat yang membatasi dirinya dengan dunia baru ini. Namun, di balik keraguan itu, ada rasa penasaran yang semakin mendalam, tentang apa yang sebenarnya ia cari dan tentang kiai yang akan membimbingnya. Ayako akhirnya sampai di rumah Kiai Haji Samsul, seorang pria berusia 65 tahun yang tampak lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Kiai Haji Samsul bukanlah orang yang dikenal karena banyak bicara. Ia lebih suka berbicara melalui tindakan, bukan kata-kata. Ayako merasa gugup ketika pertama kali bertemu dengannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di luar dugaan, Kiai Haji Samsul menyambutnya dengan senyum hangat dan menyuruhnya duduk. Ia menawarkan teh manis yang sederhana, dan percakapan pertama mereka pun dimulai. "Ayako, kamu datang jauh-jauh ke sini. Apa yang kamu cari?" tanya Kiai Haji Samsul dengan suara lembut namun penuh perhatian. Ayako terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Saya merasa kehilangan, Kiai. Hidup saya selama ini penuh dengan kesuksesan dan kemewahan, tapi saya merasa kosong. Saya mencari kedamaian yang sejati, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Kiai Haji Samsul mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Ayako. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. "Kedamaian yang kamu cari bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai dengan usaha keras seperti yang kamu lakukan di Jepang.
Kedamaian sejati datang dari dalam hati, dan itu hanya bisa ditemukan dengan berserah kepada Tuhan. Ayako terdiam, merenungkan kata-kata Kiai Haji Samsul. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ada sebuah kebenaran dalam perkataan Kiai Haji Samsul yang membuat hatinya mulai terbuka. "Apakah saya harus masuk Islam?" tanya Ayako dengan ragu. Kiai Haji Samsul tersenyum bijak. Islam bukan hanya tentang menjalankan ritual atau mengikuti ajaran secara lahiriah. Islam adalah tentang perjalanan batin, tentang menemukan kedamaian dengan Tuhan dan diri sendiri. Jika hatimu merasa tenang dengan keputusan itu, maka Islam akan menjadi jalan yang tepat untukmu. Perkataan itu menggema di hati Ayako. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami semua ajaran Islam, ia merasa bahwa inilah yang ia cari. Ada sesuatu yang sangat mengena di dalam dirinya, yang membuatnya yakin bahwa langkah selanjutnya adalah melanjutkan perjalanan ini lebih dalam lagi. Hari-hari berikutnya, Ayako mulai belajar lebih banyak tentang Islam. Kiai Haji Samsul mengajarinya tentang dasar-dasar agama, mulai dari bacaan doa, tata cara ibadah, hingga pemahaman tentang arti hidup dan tujuan manusia. Selama proses ini, Ayako merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, ia duduk bersama Kiai Haji Samsul, mendengarkan cerita-cerita tentang kehidupan spiritual, tentang pentingnya kesabaran, dan tentang keikhlasan dalam setiap langkah hidup. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan kedamaian yang ia cari, Ayako mulai merasakan keraguan baru. Bagaimana jika ia tidak bisa menerima semua aspek dari kehidupan baru ini? Bagaimana jika ia tidak mampu menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari yang ia kenal? Bahkan lebih jauh. Bagaimana jika ia harus meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menghantui pikirannya. Namun Kiai Haji Samsul selalu ada untuk memberinya petunjuk. "Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Ayako," kata Kiai Haji Samsul suatu malam setelah mengajarinya tentang pentingnya tawakal. "Namun, jika kamu memiliki keyakinan yang kuat dan ikhlas, jalan akan terbuka dengan sendirinya." Ayako mulai semakin mendalami Islam, dan mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Ia merasa hatinya lebih tenang, lebih damai, dan jauh dari kecemasan yang selama ini menguasai dirinya. Perlahan-lahan, ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, sebuah perspektif yang lebih dalam, yang mengajarkannya untuk menghargai setiap detik kehidupan. Namun, Ayako belum bisa sepenuhnya mengatasi keraguan dalam dirinya. Ia merasa bahwa langkah selanjutnya akan menjadi keputusan besar dalam hidupnya. Bagaimana ia bisa benar-benar melepaskan segalanya dan menerima kehidupan yang baru? Hari demi hari, Ayako semakin mendalami ajaran Islam dengan penuh kesungguhan. Setiap malam, ia membaca Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan berusaha untuk memahami maknanya. Meski terkadang terhalang oleh perbedaan bahasa, hatinya merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kiai Haji Samsul selalu menemani perjalanan spiritualnya, memberikan bimbingan dan nasihat dengan penuh kesabaran. Namun, meski Ayako merasa bahwa dirinya mulai menemukan kedamaian yang ia cari, keraguan dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Keputusan besar untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan segala yang telah ia kenal di Jepang terasa semakin nyata. Ayako merasa seolah-olah ada dua dunia yang saling tarik-menarik dalam hatinya. Pada suatu malam, ketika Ayako sedang duduk di teras rumah Kiai Haji Samsul, melihat bintang-bintang yang terang di langit, sebuah perasaan datang menghampiri. Ia merasakan sebuah beban yang begitu berat di dadanya. "Apakah saya benar-benar siap menjalani hidup ini?" pikirnya dalam hati. Ia teringat akan kehidupan di Jepang, kehidupannya yang glamor dan penuh dengan kenyamanan materi. Semua itu kini terasa jauh dan asing. Dan Ayako merasa bingung antara rasa rindu yang mendalam terhadap dunia lamanya dan panggilan hatinya untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Pada saat itulah Kiai Haji Samsul duduk di sampingnya. "Kamu terlihat termenung, Ayako," kata Kiai Haji Samsul dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan. "Ada yang mengganggu pikiranmu, ya?" Ayako menundukkan kepala, memikirkan apakah ia harus berbicara tentang keraguannya. "Kiai," katanya dengan suara pelan, "saya merasa sudah menemukan kedamaian di sini, tapi saya juga merasa terikat dengan kehidupan saya yang dulu. Saya khawatir saya tidak bisa benar-benar melepaskan semuanya." Kiai Haji Samsul mendengarkan dengan seksama, kemudian menghela napas. "Setiap perjalanan spiritual memang penuh dengan ujian, Ayako. Tidak ada yang mudah.
Ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita kenal, kita harus menghadapi ketakutan dan keraguan itu. Namun, perjalanan ini bukan tentang meninggalkan sesuatu yang buruk. Ini tentang menemukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermakna. Ayako mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata Kiai Haji Samsul. Namun, keputusan untuk menjadi seorang Muslim tetap terasa sangat besar. Apakah ia siap? Apakah ia bisa sepenuhnya melepaskan dunia lamanya? Keesokan harinya, Kiai Haji Samsul mengundang Ayako untuk menghadiri sebuah acara pengajian di masjid desa. Saat tiba di masjid, Ayako merasakan suasana yang sangat berbeda dari tempat-tempat ibadah yang pernah ia kunjungi di Jepang. Masjid yang sederhana itu dipenuhi oleh warga desa yang datang untuk mengikuti pengajian. Mereka menyambut Ayako dengan hangat, meski ia tahu mereka belum sepenuhnya mengenalnya. Ayako merasa dihargai, namun juga sedikit canggung. Saat pengajian dimulai, Kiai Haji Samsul naik ke mimbar untuk memberikan tausiah. Suaranya yang tenang dan penuh wibawa menyebar di seluruh ruangan, dan Ayako merasakan kedamaian yang sangat dalam. Kiai Haji Samsul bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian, tentang bagaimana ia menemukan Islam sebagai jalan hidupnya, dan bagaimana ia menjaga hati agar tetap ikhlas dalam setiap langkah. Ayah dan ibu kita memberikan kita hidup, namun hanya Tuhan yang memberikan kita makna sejati dalam hidup ini, kata Kiai Haji Samsul. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang abadi adalah amal kita, niat kita, dan ketulusan hati kita dalam setiap ibadah. Ayako terdiam, hatinya tergerak. Kata-kata itu bagaikan jari yang menunjuk jalan, mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar. Disinilah, di tengah-tengah masyarakat yang sederhana ini, ia merasa seolah-olah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Namun, keputusan untuk masuk Islam masih terasa berat. Ayako merasa dirinya masih jauh dari kesempurnaan, dan ia takut tidak bisa menjalani kehidupan baru ini dengan baik. Setiap langkah terasa seperti ujian besar, dan Ayako merasa ragu apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya. Kembali di rumah Kiai Haji Samsul, setelah pengajian usai, Ayako duduk termenung di halaman. Kiai Haji Samsul datang mendekat dan duduk di sampingnya. Ayako, apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya dengan lembut. Ayako memandangnya, matanya penuh dengan kebingungan. Saya masih takut, Kiai. Takut jika saya tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Saya takut jika saya tidak bisa benar-benar meninggalkan dunia yang saya kenal. Kiai Haji Samsul tersenyum bijaksana. Setiap perjalanan membutuhkan keberanian, Ayako. Tapi yang lebih penting adalah niatmu. Jika niatmu tulus, jika hatimu ikhlas, maka jalan akan terbuka. Tidak ada yang sempurna, tetapi perjalanan ini adalah tentang terus memperbaiki diri, tentang selalu kembali kepada Tuhan. Ayako merasakan sebuah ketenangan dalam kata-kata Kiai Haji Samsul. Mungkin ia belum siap sepenuhnya, tapi hatinya sudah mulai merasa yakin. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang menemukan kesempurnaan, tetapi tentang belajar dan terus berkembang. Akhirnya, Ayako mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Pada hari yang penuh berkah itu, Ayako mengucapkan syahadat di hadapan Kiai Haji Samsul dan beberapa warga desa. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Ayako mengucapkan 2 kalimat syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Itulah awal baru bagi Ayako. Sebuah perjalanan yang baru saja dimulai, dan Ayako tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah Ayako mengucapkan syahadat, kehidupan barunya dimulai. Perasaan damai yang ia rasakan saat pertama kali mengucapkan kalimat itu seolah mengalir dalam setiap langkahnya. Namun, meskipun hatinya merasa tenang, dunia yang baru ini ternyata jauh lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Setiap pagi, Ayako bangun untuk melaksanakan salat subuh dengan penuh ketenangan. Ia belajar banyak dari Kiai Haji Samsul, yang mengajarinya tidak hanya tentang tata cara ibadah, tetapi juga tentang hidup sederhana dan bagaimana menjaga hati tetap ikhlas. Ayako mulai mengenakan jilbab, menyesuaikan dirinya dengan pakaian muslimah yang sopan, dan belajar berbicara dalam bahasa Jawa yang berbeda dari bahasa Jepang yang selama ini ia kenal. Semua itu terasa asing. Namun Ayako bertekad untuk menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Namun, kehidupan baru ini datang dengan banyak tantangan yang harus ia hadapi. Meskipun orang-orang di desa menerima Ayako dengan baik, ia sering merasa kesepian.
bahasa, budaya, dan cara hidup yang berbeda membuatnya merasa terasing. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan warga desa, ia harus berjuang keras untuk memahami dan menggunakan bahasa Jawa yang belum sepenuhnya ia kuasai. Pada saat-saat tertentu, Ayako merasa terjebak dalam kesendirian yang berat. Walaupun Kiai Haji Samsul selalu ada untuk memberinya bimbingan, ada banyak momen di mana Ayako merasa tidak tahu harus berbuat apa. Di hari ke-20 setelah ia memeluk Islam, Kiai Haji Samsul mengundang Ayako untuk menemani dirinya ke sebuah majelis ilmu di desa tetangga. Ayako merasa sangat bersemangat, karena ini adalah kesempatan baginya untuk lebih mengenal komunitas Muslim di sekitar desa. Namun, perjalanan menuju desa tetangga tersebut ternyata penuh dengan ujian. Ketika mereka tengah menempuh perjalanan, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Mereka dihadang oleh sekelompok orang yang tidak begitu ramah. Ayako merasa cemas, sementara Kiai Haji Samsul tetap tenang. Setelah beberapa pertukaran kata, salah satu dari mereka bertanya dengan kasar kepada Kiai Haji Samsul, "Kenapa kalian membawa orang asing ke sini? Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan? Atau hanya ikut-ikutan?" Ayako, yang tidak mengerti sepenuhnya percakapan tersebut, bisa merasakan ketegangan di udara. Kiai Haji Samsul hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Dia seorang saudara kita. Islam mengajarkan kita untuk menerima dan mencintai sesama, tanpa memandang asal-usul mereka." Namun, perasaan cemas Ayako semakin mendalam. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah orang-orang ini benar-benar akan menerima dirinya sebagai bagian dari mereka? Apakah ia akan diterima sebagai seorang Muslim, atau hanya dianggap sebagai orang asing yang tidak sepenuhnya memahami Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti hatinya, dan keraguan kembali muncul. Setelah pertemuan yang tegang itu, Kiai Haji Samsul mencoba menenangkan Ayako. "Jangan biarkan keraguan itu menguasai hatimu, Ayako. Setiap perjalanan spiritual memang penuh ujian, dan tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tetapi yang terpenting adalah niatmu dan ketulusan hatimu dalam mengikuti jalan yang benar." Hari-hari berikutnya, Ayako semakin sering merasakan tantangan itu. Ia merasa harus terus membuktikan dirinya, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Setiap langkah terasa berat, setiap percakapan dengan warga desa terkadang terasa penuh dengan prasangka, dan Ayako mulai bertanya-tanya apakah ia akan pernah benar-benar diterima sepenuhnya. Namun, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Suatu pagi, ketika Ayako tengah menyapu halaman rumah Kiai Haji Samsul, seorang wanita parubaya dari desa datang menghampirinya. Wanita itu mengenakan jilbab sederhana dan membawa beberapa keranjang berisi makanan. "Assalamualaikum, Ayako," sapa wanita itu dengan ramah. "Saya ibu dari desa sebelah. Saya mendengar bahwa kamu baru saja memeluk Islam, dan saya ingin mengundangmu untuk datang ke rumah saya, untuk mengenal kami lebih dekat." Ayako merasa terkejut, namun hatinya tergerak. "Terima kasih," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. "Saya akan datang." Pada hari yang dijanjikan, Ayako mengunjungi rumah ibu tersebut. Ternyata, rumah itu sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Ibu itu, yang bernama Ibu Siti, menyambutnya dengan senyum lebar dan mempersilakan Ayako untuk duduk. "Kami tahu bahwa perjalananmu tidak mudah, Ayako," kata Ibu Siti. "Tapi percayalah, kami akan selalu mendukungmu. Islam bukan hanya tentang mengenal Tuhan, tetapi juga tentang menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam. Kami di sini bukan hanya untuk saling mengajarkan agama, tetapi juga untuk saling membantu dan mendukung." Hari itu, Ayako merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari pundaknya. Meskipun ia belum sepenuhnya diterima oleh seluruh desa, perasaan hangat yang ia terima dari Ibu Siti dan keluarganya memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa meskipun tantangan dan keraguan itu terus datang, ia tidak sendirian. Ada banyak orang yang siap membantu dan menerima dirinya, tidak peduli dari mana asalnya. Hari demi hari, Ayako mulai belajar menerima kehidupan baru ini dengan lebih lapang dada. Ia belajar untuk mengatasi rasa kesepiannya dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Perjalanan ini belum berakhir, dan Ayako tahu, masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, ia mulai merasa lebih siap untuk menghadapi semuanya, karena ia tahu bahwa hidupnya kini ada dalam jalan yang benar. Hari-hari Ayako semakin terasa penuh dengan pembelajaran dan refleksi diri.
Ia mulai menikmati kehidupannya yang sederhana dan penuh kedamaian. Meskipun masih ada rasa rindu yang terkadang datang, mengingatkan dirinya akan kehidupan mewah yang ia tinggalkan di Jepang. Namun, ia merasa jauh lebih tenang, lebih damai dalam hatinya, dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan. Suatu pagi, ketika Ayako sedang membersihkan halaman rumah Kiai Haji Samsul, ia melihat seorang pria berjalan masuk ke halaman. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Ia tampak seumuran dengan Ayako, namun aura kebijaksanaannya membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Ia mengenalkan dirinya sebagai Gus Ilham, seorang santri muda yang sedang menuntut ilmu agama di pesantren dekat desa. Gus Ilham datang untuk meminta bimbingan dari Kiai Haji Samsul, yang sudah ia anggap sebagai guru spiritualnya. Namun, kedatangan Gus Ilham itu ternyata menjadi titik balik dalam kehidupan Ayako. Mereka berkenalan singkat, dan Gus Ilham menyapa Ayako dengan hangat, meskipun ia merasa sedikit canggung karena Ayako baru saja memeluk Islam. Namun, ada sesuatu dalam diri Gus Ilham yang membuat Ayako merasa nyaman, sesuatu yang membuatnya ingin mendengarkan lebih banyak tentangnya. Setelah beberapa kali pertemuan, Ayako mulai mengagumi cara Gus Ilham berbicara tentang agama dan kehidupan. Gus Ilham bukan hanya seorang santri, tetapi juga seseorang yang bijak dan penuh kasih sayang. Ia tidak hanya tahu banyak tentang ilmu agama, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Ia selalu mengingatkan Ayako untuk tetap sabar, ikhlas, dan tidak terburu-buru dalam mencari kebahagiaan. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan sederhana, Ayako, katanya pada suatu sore, saat mereka berbincang di teras rumah Kiai Haji Samsul. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang atau kesuksesan duniawi. Kebahagiaan datang ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, dan bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ayako mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Gus Ilham terasa begitu menyentuh hati, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kedekatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Meskipun ia tahu bahwa Gus Ilham lebih muda darinya, ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat Ayako merasa terhubung dengan kedamaian yang ia cari. Gus Ilham tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan Ayako untuk hidup dengan hati yang tulus, menerima kekurangan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Waktu berlalu, dan perasaan Ayako terhadap Gus Ilham mulai berkembang. Ia mulai merasa nyaman berbicara dengannya, bahkan berbagi perasaan dan keraguannya tentang kehidupan barunya. Gus Ilham selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Namun, meskipun Ayako mulai merasa nyaman, ia juga mulai merasakan kebingungan dalam hatinya. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Gus Ilham lebih dari sekadar rasa hormat atau persahabatan. Perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ayako, yang masih baru dalam agama Islam dan kehidupan barunya, merasa cemas jika perasaannya itu salah. Apa yang saya rasakan ini benar? Pikirnya dalam hati. Apakah saya siap untuk membuka hati saya lagi, setelah semua yang telah saya alami? Pada suatu malam, setelah mengikuti pengajian bersama Kiai Haji Samsul dan beberapa warga desa, Ayako dan Gus Ilham berjalan bersama menuju rumah Kiai Haji Samsul. Suasana malam itu begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar terang, Gus Ilham berbicara dengan lembut. "Ayako, kamu tahu," katanya dengan suara yang pelan namun penuh makna, "hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Kamu telah melakukan langkah besar dalam hidupmu, dan itu adalah keputusan yang sangat berani." Ayako menatap Gus Ilham dengan mata yang sedikit terbuka. Kata-kata Gus Ilham membuat hatinya berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. "Terima kasih, Gus," jawab Ayako dengan suara yang bergetar. Saya merasa banyak belajar darimu." Gus Ilham tersenyum, dan seketika itu juga, Ayako merasakan ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Perasaan yang selama ini ia pendam, kini mulai terungkap. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, ada sebuah perasaan damai yang ia rasakan, seolah-olah semuanya sudah berada di jalur yang benar. Beberapa minggu setelah itu, Gus Ilham kembali datang ke rumah Kiai Haji Samsul untuk menemui Ayako.
Ia duduk di teras bersama Ayako dan Kiai Haji Samsul. Dengan hati yang berat, Gus Ilham mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia simpan dalam hatinya. Ayako, saya tahu kita sudah lama berkenalan, dan saya mulai melihat dalam dirimu bukan hanya seorang saudara seiman, tetapi juga seorang teman yang sangat berarti bagi saya, kata Gus Ilham dengan suara penuh kejujuran. Saya ingin melanjutkan perjalanan hidup ini bersamamu, jika kamu merasa sama. Ayako terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar hebat, dan sejenak ia merasa kebingungan. Tapi, saya tidak tahu apakah saya siap untuk ini, jawab Ayako, mencoba untuk mengatasi kegugupannya. Saya baru saja memeluk Islam, dan saya masih dalam proses memahami banyak hal. Gus Ilham tersenyum dengan lembut. Saya tidak meminta kamu untuk langsung memberikan jawabannya. Kita bisa berjalan bersama, dan kita akan belajar bersama. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya ada untukmu, jika kamu memutuskan untuk berjalan bersama. Perasaan Ayako mulai kacau. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam hidupnya. Gus Ilham, dengan segala kebijaksanaannya, telah membuka hatinya dan menawarkan jalan baru dalam hidup mereka. Ayako tahu, meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, ia merasa siap untuk melangkah bersama Gus Ilham. Hari-hari setelah pernyataan Gus Ilham semakin membawa Ayako pada keputusan yang lebih besar. Hatinya terasa campur aduk, bahagia dan takut, penuh harapan namun juga penuh keraguan. Sebelumnya, ia datang ke Jawa Timur untuk mencari kedamaian batin, dan kini, kedamaian itu hadir dalam bentuk yang tak terduga, cinta. Ayako merasa bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus bijak dalam mengambil langkah. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tentang kehidupan yang telah ia pilih. Ayako tahu, untuk bisa melangkah bersama Gus Ilham, ia harus memastikan bahwa hatinya benar-benar siap. Selama beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ayako berusaha merenung dan menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati. Ia semakin dekat dengan Gus Ilham, namun ia juga merasa terikat oleh proses yang harus ia jalani dalam memperdalam pemahamannya tentang agama Islam. Kiai Haji Samsul selalu memberikan bimbingan yang penuh kasih, mengingatkan Ayako bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Namun, meskipun demikian, perasaan Ayako semakin tumbuh setiap kali ia berada di dekat Gus Ilham. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata-kata dan tindakannya. Gus Ilham tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang kesabaran, tentang ketulusan hati, dan tentang berjuang untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Pada suatu malam yang tenang, setelah selesai salat Isya bersama, Gus Ilham mengajak Ayako untuk berjalan di sekitar halaman rumah Kiai Haji Samsul. Malam itu, udara terasa sejuk, dan bintang-bintang berkilauan terang di langit. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang agama, dan tentang masa depan. Ayako, saya tahu perjalanan kita bersama masih panjang, kata Gus Ilham dengan suara lembut. Namun, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu nanti. Cinta yang saya rasakan ini bukan hanya sekadar perasaan, tapi juga sebuah niat untuk berjalan bersama dalam kebaikan. Ayako merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaan yang selama ini ia pendam mulai terasa begitu nyata. Ia memandang Gus Ilham dengan mata yang penuh harapan. Gus, saya juga merasa tenang saat bersama kamu, jawab Ayako, suaranya sedikit bergetar. Tapi saya takut bahwa saya belum siap. Saya takut jika saya tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Gus Ilham menatapnya dengan penuh pengertian. Ayako, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kita semua sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang penting adalah niat kita untuk selalu memperbaiki diri dan berjalan bersama dalam cinta dan kesabaran. Ayako menghela napas panjang, merasa lega mendengar kata-kata Gus Ilham. Ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Cinta ini adalah sebuah perjalanan, dan meskipun penuh dengan ketidakpastian, Ayako mulai merasa bahwa ia siap untuk menghadapinya. Cinta yang tumbuh di hatinya bukan hanya tentang Gus Ilham, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang perjalanan panjang untuk menemukan kedamaian batin dan untuk hidup dengan penuh ketulusan. Dengan perasaan yang lebih jelas, Ayako akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Gus Ilham tentang perasaannya. Gus, katanya pelan,
Saya siap. Saya siap untuk berjalan bersama kamu, jika kamu mau. Saya ingin belajar lebih banyak tentang hidup ini, dan saya ingin melakukannya bersama kamu. Gus Ilham tersenyum dengan tulus, dan mata mereka saling bertemu. Saya juga siap, Ayako, jawabnya dengan lembut. Mari kita berjalan bersama dalam kebaikan, dan semoga Tuhan mempermudah segala langkah kita. Hari itu, Ayako merasa sebuah babak baru dalam hidupnya terbuka. Ia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Bersama Gus Ilham, ia merasa ada harapan yang tumbuh dalam hatinya. Sebuah harapan untuk masa depan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan Ayako sadar bahwa setiap keputusan membawa tantangannya sendiri. Kehidupan di desa ini, meskipun penuh dengan kebahagiaan, juga penuh dengan ujian yang tak terduga. Ayako harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Suatu hari, setelah beberapa bulan Ayako dan Gus Ilham semakin dekat, Kiai Haji Samsul mengundang mereka untuk berbicara di rumahnya. Ayako merasa sedikit cemas, tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Namun, ia tahu bahwa Kiai Haji Samsul selalu bijak dalam memberikan nasihat. Di hadapan mereka berdua, Kiai Haji Samsul berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Ayako, Gus Ilham, perjalanan hidup kalian masih panjang. Dan cinta yang tumbuh di antara kalian adalah hal yang indah. Tetapi ingatlah, bahwa pernikahan adalah ujian besar dalam hidup. Itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, kesabaran, dan pengorbanan." Kata-kata Kiai Haji Samsul menyentuh hati Ayako. Ia tahu bahwa pernikahan dengan Gus Ilham adalah keputusan besar yang tidak boleh ia anggap remeh. Namun, ia merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa ia siap untuk menempuh jalan ini, jika itu adalah jalan yang benar. Kehidupan Ayako dan Gus Ilham semakin terasa penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka menjalani hari-hari bersama, berbagi tawa dan diskusi mendalam tentang kehidupan. Ayako merasa semakin mantap dengan pilihannya untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama Gus Ilham, dan begitu pula dengan Gus Ilham, yang merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejak bertemu dengan Ayako. Namun, di balik kebahagiaan itu, datanglah ujian yang tak terduga, yang menguji tidak hanya cinta mereka, tetapi juga keyakinan mereka terhadap pilihan hidup yang mereka ambil. Suatu hari, saat Ayako dan Gus Ilham sedang duduk di teras rumah Kiai Haji Samsul, sebuah kabar datang yang membuat hati mereka terkejut. Seorang pria paruh baya dari desa tetangga datang menemui mereka. Wajahnya tampak serius, dan matanya penuh dengan kekhawatiran. "Ayako, Gus Ilham," pria itu berkata dengan nada yang rendah, "saya datang membawa kabar yang tidak menyenangkan. Beberapa orang di desa saya tidak setuju dengan hubungan kalian. Mereka merasa bahwa Ayako, yang berasal dari Jepang dan baru memeluk Islam, tidak pantas untuk menikah dengan seorang santri seperti Gus Ilham. Mereka berpikir bahwa ini adalah langkah yang terlalu cepat dan berisiko." Ayako merasa terkejut dan sangat terluka mendengar kabar itu. Sebagai seseorang yang baru saja beradaptasi dengan kehidupan barunya, ia tidak pernah membayangkan ada yang akan menentang pilihannya untuk menikahi Gus Ilham. Rasa takut dan kecewa mulai menghampiri hatinya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Ayako, suaranya bergetar. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Gus Ilham menggenggam tangan Ayako dengan lembut. "Ayako, cinta kita adalah ujian dari Tuhan, dan kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Jangan biarkan kata-kata orang lain meragukan apa yang kita miliki. Yang penting adalah niat kita dan ketulusan hati kita." Namun, meskipun Gus Ilham berusaha untuk tetap tenang, Ayako merasakan kecemasan yang mendalam. Dia tahu bahwa meskipun cinta mereka kuat, tidak mudah untuk menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, apalagi jika masyarakat setempat sudah membentuk opini mereka sendiri. Beberapa hari setelah itu, Ayako dan Gus Ilham dipanggil oleh Kiai Haji Samsul untuk sebuah percakapan yang penuh dengan ketenangan namun mendalam. Kiai Haji Samsul, yang sudah sangat bijaksana dalam menghadapi segala tantangan, memulai percakapan dengan suara yang tenang dan penuh kebijaksanaan. "Ayako, Gus Ilham," katanya, "hidup ini penuh dengan ujian. Ketika kita memilih jalan yang benar, kita akan menghadapi tantangan. Tapi jangan khawatir. Ujian ini adalah bagian dari proses yang harus kita hadapi bersama. Kalian berdua memiliki niat yang baik, dan itu lebih penting daripada apapun."
Ayako mendengarkan dengan seksama. Namun hatinya masih gelisah. Kiai Haji Samsul melanjutkan, "Ingatlah, bahwa cinta tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga komitmen untuk saling mendukung dan mengatasi segala rintangan bersama. Jangan biarkan keraguan dari orang lain menghancurkan apa yang telah kalian bangun." Pada malam yang penuh refleksi itu, Ayako dan Gus Ilham duduk bersama di bawah bintang-bintang yang bersinar terang. Mereka saling berbicara dengan penuh hati, tentang masa depan yang ingin mereka jalani, tentang cinta yang mereka miliki, dan tentang tekad untuk menghadapinya bersama. "Ayako," kata Gus Ilham dengan lembut, "aku tahu ini tidak mudah. Tapi kita harus tetap teguh pada apa yang kita percayai. Aku percaya bahwa Tuhan telah mempersatukan kita, dan kita harus menjaga ikatan ini dengan sepenuh hati." Ayako menatapnya dengan mata yang penuh haru, merasa bahwa meskipun dunia di sekitar mereka tidak selalu menerima hubungan mereka, ia yakin bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang indah dan benar. "Aku percaya padamu, Gus," jawabnya. "Aku siap untuk menghadapi segala rintangan bersama kamu." Setelah percakapan malam itu, Ayako merasa sedikit lebih tenang. Meskipun tantangan masih ada, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Gus Ilham selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan semangat. Mereka berdua mulai melangkah maju dengan keyakinan yang lebih kuat. Namun, ujian lain kembali datang. Beberapa hari setelah percakapan itu, sebuah pertemuan besar diadakan di desa untuk membahas masalah yang sedang terjadi di antara warga. Para tetua desa, yang memimpin pertemuan itu, mulai mempertanyakan pilihan Ayako dan Gus Ilham. "Ini adalah hal yang tidak biasa," kata salah satu tetua dengan nada serius. "Ayako bukan berasal dari sini, dan kita harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk masyarakat kita." Meskipun Ayako dan Gus Ilham mencoba untuk tetap tenang, mereka bisa merasakan tekanan yang semakin meningkat. Namun, Kiai Haji Samsul yang sudah menyaksikan banyak ujian dalam hidupnya, berdiri dengan tenang di depan majelis itu. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata, "Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain cinta yang didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas. Kita adalah satu umat, dan tugas kita adalah untuk saling mendukung, bukan saling menilai. Ayako dan Gus Ilham telah memilih jalan yang benar, dan kita semua harus mendukung mereka." Kata-kata Kiai Haji Samsul menggema di dalam hati Ayako dan Gus Ilham. Mereka merasa bahwa meskipun ujian ini terasa berat, mereka harus tetap bersatu dan menghadapi segala tantangan dengan hati yang ikhlas. Tidak ada yang lebih penting dari komitmen mereka satu sama lain dan keyakinan mereka bahwa Tuhan akan membimbing mereka melalui setiap cobaan.